Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Akada dengan NIM 121105060. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah Regionalisme Asia Tenggara dengan dosen pembimbingnya eh, Pak Jayadi. Nah, di sini saya sudah memilih dua soal. Yang pertama itu, seberapa penting kasus Kamboja konflik mempengaruhi keutuhan ASEAN? Berikan contoh dan jawabanmu. Yang kedua adalah, apa saja faktor globalisasi yang menurut Amita Acharya berpengaruh terhadap identitas regional di kawasan Asia Tenggara? Jelaskan jawabanmu. Pertama, bisa kita ketahui untuk tentang pentingnya kasus Kamboja konflik ini yang mempengaruhi keutuhan ASEAN. Nah, kita bisa ketahui nih, penting banget gejolak domestik yang dialami Kamboja di bawah pimpinan Khmer Merah yang memiliki sikap yang jauh lebih nasionalis dan dengan demikian anti-Vietnam. Khmer Merah juga menolak regionalisme, menghindari untuk bergabung dengan blok manapun dan dengan kelompok regional manapun. Ketika konflik dengan Vietnam meningkat, ia bergerak lebih dekat ke Beijing mencari dukungan ekonomi dan militer sehingga memastikan bahwa sisi Vietnam tentang tatanan regional alternatif yang berpusat di Indochina hanya dapat diwujudkan dengan penggulingan rezim Khmer Merah secara militer. Hal ini merembet dan berdampak pada kestabilan kawasan, seperti Thailand yang ikut terancam keamanannya karena kehadiran militer Vietnam di Kamboja. Selanjutnya terjadinya polarisasi yang ditandai dengan adanya blok ASEAN dan blok Indochina. Selain itu terdapat pertentangan ideologi dan politik di mana pengambil alihan oleh komunis di Indochina membuat negara-negara di ASEAN cemas akan dominasi komunis di bawah hegemoni Vietnam. Sedangkan Vietnam melihat ASEAN sebagai alat kapitalis barat untuk memaksa dominasi politik dan ekonominya. Nah, konflik tersebut menciptakan perpecahan nih di anggota-anggota ASEAN kan, dengan beberapa negara anggota mengecam tindakan Vietnam, sementara yang lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi tersebut. Nah, banyak nih yang menyikapi perdebatan pendapat dan ketegangan antara negara-negara anggota ASEAN menghambat kemampuan blok tersebut untuk mencapai konsensus dan bertindak secara bersama dan dalam menangani krisis tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara ASEAN ini juga mulai berhasil untuk mengatasi perpecahan yang terjadi, perpecahan mereka nih, dan memperkuat solidaritas ASEAN ini, yaitu atau kawasan itu. Nah, melalui beberapa dialog politik, negara-negara ASEAN juga mencapai konsensus pada tahun 1991 dengan menandatangani Perjanjian Paris dan mengakhiri konflik di Kamboja. Perjanjian ini juga menyediakan kerangka kerjasama untuk membangun kembali Kamboja dengan mengamankan masa depan yang lebih stabil dan damai bagi negara tersebut. Lalu, kasus Kamboja konflik ini telah menjadi pelajaran penting bagi ASEAN tentang pentingnya menjaga keutuhan dan solidaritas dalam menghadapi konflik di antara anggotanya. Meskipun mengalami perpecahan pada awalnya, ASEAN berhasil mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat mekanisme kerjasama regionalnya. Nah, pada saat ini keutuhan ASEAN tetap penting untuk mempertahankan stabilitas politik, keamanan, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini berusaha untuk memastikan bahwa perbedaan dan perselisihan antara anggota di ASEAN itu dapat diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan konsensus sehingga keutuhan ASEAN tetap terjaga. Nah, dari Perjanjian Paris ini juga ada dua yang patut dirayakan, yaitu pertama, penyelesaian damai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh ASEAN sejak awal, termasuk berakhirnya pendudukan
pendudukan Vietnam dan berganti rezim yang dipasang oleh inflasinya. Vietnam harus meninggalkan keinginannya untuk memaksakan kerangka keamanan di Indochina. Kedua, kesepakatan tersebut dilihat oleh masyarakat internasional sebagai pembenaran upaya diplomatik ASEAN. Meskipun fakta bahwa hanya peran ASEAN dalam tahap akhir proses tersebut telah dibayangi oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. ASEAN juga memperoleh momentum baru dalam mewujudkan visinya tentang tatanan kawasan di Asia Tenggara. Perubahan positif dalam proses perdamaian Kamboja disertai dengan gerakan untuk menjembatani perbedaan ideologis di Asia Tenggara. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 nih teman Pak Jai. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja faktor globalisasi yang menurut Amitabh Acharya berpengaruh terhadap identitas regional di kawasan Asia Tenggara? Jelaskan jawabanmu. Nah, yang pertama krisis keuangan global dan krisis keuangan Asia. Krisis ekonomi Asia menghadap konsep regional dan regionalisme Asia Tenggara dengan sejumlah tantangan, merusak hubungan intra Asia Tenggara, memperparah ketegangan bilateral laten, dan merusak kredibilitas ASEAN sebagai instrumen kerjasama regional. Krisis tersebut sangat mempengaruhi 4 negara Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Malaysia Filipina memiliki pendapat yang bertentangan terhadap globalisasi. Menteri Malaysia menunjuk pada dampak negatif globalisasi terhadap kedaulatan dan keamanan. Sedangkan Singapura menegaskan dampak positif globalisasi terhadap kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Globalisasi memberi akses langsung ke sumber daya keuangan, teknologi, dan pasar negara. Di sini pasar negaranya jadi maju nih teman-teman. Nah, selanjutnya krisis tersebut mendorong pemikiran pro-demokrasi di kawasan dengan menunjukkan kemampuan relatif sistem politik demokrasi di Thailand dan Filipina dalam mengelola krisis berbeda dengan runtuhnya otoriter Indonesia. Lalu tantangan bagi kesatuan ASEAN yaitu negara anggota terbagi atas isu non-intervensi. Myanmar, Vietnam, dan Laos jelas menentang setiap penyimpangan dari doktrin ini. Sementara Thailand dan Filipina paling aktif mendorong perubahan. Selanjutnya terdapat transnational danger seperti pandemi, bencana alam, penyebaran narkoba, human trafficking, dan terorisme, yang mana mereka mengembangkan hubungan transnasional sebagai masalah taktik karena bantuan eksternal diperlukan untuk mengkompensasi sumber daya yang terbatas dari masing-masing kelompok. Dalam menangani hal ini dibutuhkan kerjasama kolektif antar negara ASEAN. Nah, peran civil society agar dapat bertahan kawasan harus dibayangkan sebanyak oleh rakyatnya seperti oleh pemerintahnya. Pembangunan identitas regional Asia Tenggara terutama didorong oleh elit namun juga memerlukan peranan masyarakat. Interaksi regional sebagai besar bersifat antar pemerintah namun juga melibatkan aktor non-pemerintah. Nah, lalu yang ketiga munculnya Cina dan India. Beberapa pengamat Asia Tenggara dan Barat memang khawatir kawasan itu akan menjadi pengikut Cina terhadap perjanjian kawasan perdagangan bebas antar Tiongkok dan ASEAN yang disebut ACFTA oleh ASEAN dan CAFTA oleh Tiongkok. Nah, kesempatan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan dominasi perusahaan dan produk Cina di ASEAN. Meskipun kekhawatiran ini mungkin dilebih-lebihkan mengingat sifat perdagangan ASEAN yang beragam. Cina mungkin dapat mengembangkan pengaruh ekonomi yang kuat di anggota ASEAN dan yang kurang berkembang seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Konvensi perdagangan dan bantuan ekonomi Cina yang selektif dapat membujuk negara-negara ini untuk mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan strategis Cina. Dan jika Cina mengejar strategi kesempatan berdagang bilateral dengan anggota ASEAN, ini bisa berdampak menjadi sebuah perpecahan di ASEAN. Berbeda dengan Cina, India lebih besar dari Cina. Meskipun pertumbuhan ekonominya tidak sebanding dengan Cina, sehingga menimbulkan lebih sedikit tantangan ekonomi bagi Asia Tenggara.
Tetapi itu juga dapat berarti bahwa Asia Tenggara kurang mendapat keuntungan dari India. Militer India dianggap lebih ramah dibanding militer Cina. Ada perasaan yang berkembang di Asia Tenggara bahwa India dapat bertindak sebagai penyeimbang Cina di wilayah tersebut. Namun tidak ada bukti bahwa India atau Cina sedang mencari perwakilan Asia Tenggara untuk bersaing satu sama lain. Bangkitnya Cina dan India menambah tantangan terhadap identitas Asia Tenggara karena secara historis menjadi sumber utama pengaruh ideasional, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, komunitas Asia Timur. Perkembangan awal regional Asia Timur adalah melalui kerangka ASEAN Plus 3 APT yang berkembang menjadi East ASEAN Summit. Terus sebagai batu loncatan menuju komunitas Asia Timur yang aspiratif untuk Asia Tenggara, munculnya APT menandakan sumber regionalisme yang lebih luas dan berpotensi bersaing. Mungkin itu saja jawaban saya, Pak Jai. Terima kasih.